The Series? Istri, di atas kertas, part 12. Suamiku memberiku hartanya, namun tidak hatinya. Aku masih ingat bau tanah basah hari itu, bercampur wangi melati yang terlalu menyengat. Desa kami seperti berhenti bernapas. Bendera kuning berkibar di ujung gang, dan setiap langkah kakiku menuju rumah terasa seperti menyeret beban yang bukan lagi milikku, melainkan milik seluruh dunia. Dua peti jenazah berdampingan di ruang tamu ayah dan ibu orang yang sepanjang hidupku menjadi tempat pulang, kini terbaring kaku, tanpa bisa ku genggam lagi tangannya. Aku duduk di sudut ruangan, memeluk lutut, memandangi wajah mereka yang sudah tertutup kain putih. Tetangga berdatangan, melafalkan doa, sebagian memelukku, sebagian lagi hanya menatap iba. Tapi tak ada satupun yang mampu mengusir suara kosong di dalam dadaku. Rasanya seperti separuh hidupku ikut terkubur dalam kecelakaan itu. Yang sabar, nduk, Gusti Orasea, bisik Bu Rini, tetangga sebelah rumah, sambil mengusap punggungku. Aku hanya mengangguk. Sabar. Kata itu terdengar begitu jauh, seolah bukan ditujukan untukku. Di antara orang-orang yang datang, kulihat seorang lelaki paruh baya, berdiri cukup lama di dekat jenazah ayah. Wajahnya tegang, matanya berkaca-kaca. Aku mengenalnya sebagai Pak Jatmoko, sahabat lama ayah yang jarang kutemui karena tinggal di kota. Di sampingnya, berdiri seorang pemuda tinggi berkulit bersih. Itulah pertama kalinya aku benar-benar memperhatikan Davi. Tatapannya tenang, tapi ada kesedihan yang sama seperti yang kurasakan. Ia ikut menyalami para pelayat, membantu mengatur kursi, bahkan beberapa kali mengangkat nampan minuman. Dari caranya bergerak, aku tahu ia dibesarkan dengan baik. Menjelang siang, setelah pembacaan doa selesai, Pak Jatmoko mendekatiku. Suaranya berat saat memanggil namaku. Tania, nak, bapak, turut berduka. Ayahmu itu sahabat terbaik bapak. Aku mengangguk pelan. Terima kasih pak. Pak, beliau terdiam sejenak, lalu menatap Davi yang berdiri di belakangnya. Ada sesuatu yang harus bapak sampaikan. Ini sebenarnya janji lama antara bapak dan almarhum ayahmu. Dadaku berdebar tanpa sebab jelas. Janji apa pak? Pak Jatmoko menarik napas panjang. Dulu, kami sepakat menjodohkan kamu dengan putra bapak, Davi. Kami ingin dua keluarga ini tetap bersatu. Kalimat itu melayang begitu saja, seperti petir di siang bolong. Aku menoleh pada Davi. Ia tampak terkejut, tapi tidak membantah. Saya masih punya Jamil pak, kataku lirih. Belum sempat Pak Jatmoko menjawab, suara langkah tergesa terdengar dari halaman. Jamil datang dengan wajah merah, menahan marah. Tan, ini maksudnya apa? Teriaknya tanpa memedulikan suasana duka. Aku dengar kamu mau dinikahkan dengan orang lain. Aku berdiri gugup. Jam, tolong jangan di sini. Kenapa? Orang tuamu baru meninggal, tapi mereka sudah mau menjual kamu ke orang kaya. Suaranya meninggi. Beberapa orang mencoba menenangkannya. Davi maju selangkah. Mas, tolong jaga bicara. Ini rumah duka. Jamil menatapnya tajam. Kamu yang mau ambil Tania dari aku kan? Kamu pikir uang keluargamu bisa beli semuanya? Aku merasa kepalaku berputar. Di depan jenazah ayah dan ibu, hidupku seperti sedang ditarik kedua arah, yang sama-sama menyakitkan. Bu Indah, istri Pak Jatmoko tiba-tiba ikut mendekat dengan wajah tak kalah tegang. Mas, jangan bicara macam-macam, katanya pada suaminya. Kita kesini buat melayat, bukan cari menantu. Pak Jatmoko menatap istrinya dengan sorot keras. Ini amanah bu, janji saya pada almarhum. Janji yang konyol. Davi sudah punya Mila. Kita sudah sepakat dengan keluarga Bu Lela. Aku makin tak mengerti. Nama-nama itu berputar di kepalaku seperti angin ribut. Di tengah keributan itu, Davi justru melakukan sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Ia melangkah mendekat ke arahku, lalu berkata pelan, namun jelas, kalau ini memang amanah ayah saya dan orang tua kamu, saya siap. Aku tertegun. Mas, kita bahkan tidak saling kenal. Ia menunduk sebentar. Saya tahu, tapi saya percaya niat baik tidak akan mencelakakan. Jamil makin kalap. Tan, kamu jangan mau. Kamu itu pacarku. Air mataku akhirnya jatuh. Aku menatap dua peti di belakangku, seolah meminta jawaban pada mereka yang tak lagi bisa bicara. Dalam kekacauan perasaan, satu hal yang kurasakan hanya takut-takut sendirian di dunia tanpa pegangan. Prosesi pemakaman dilakukan sore itu.
Setelah tanah merah menutup tubuh ayah dan ibu, Pak Jatmoko kembali bicara. Di depan beberapa saksi, beliau menyatakan niatnya menikahkan aku dengan Davis secepatnya. Agar ada yang menjagaku. Bu Indah menentang habis-habisan. Saya tidak ridho, Mas. Anak saya pantas dapat yang lebih baik. Tapi keputusan seperti sudah bulat. Aku sendiri tak tahu harus berkata apa. Di antara rasa kehilangan dan kebingungan, aku hanya mengikuti arus seperti daun hanyut. Malamnya, di rumah yang masih dipenuhi bau kemenyan, akad sederhana dilangsungkan. Tak ada gaun indah, tak ada senyum bahagia. Hanya aku, dengan kebaya hitam, mata sembab, dan seorang lelaki yang baru ku kenal beberapa jam, menjadi suamiku. Saat penghulu mengucap, sah, dadaku terasa kosong. Davi menyalamiku pelan. Tangannya hangat, tapi asing. Seusai semua orang pulang, kami duduk berdua di ruang tamu yang lengang. Ia memulai percakapan dengan suara hati-hati. Tania, saya tahu, ini berat untukmu. Aku menatap lantai. Untuk Mas juga kan? Ia mengangguk. Iya. Saya melakukan ini untuk ayah, bukan karena terpaksa padamu, tapi karena bakti. Ada jeda panjang sebelum ia melanjutkan. Saya akan bertanggung jawab. Kamu tidak perlu takut, kata-katanya baik. Sangat baik, namun justru disitulah letak lukaku. Karena di balik kebaikan itu, aku tak menemukan cinta. Keesokan paginya, aku bersiap ikut ke kota bersama keluarga baruku. Sebelum berangkat, Jamil datang lagi. Matanya merah. Suaranya parau. Tan, kamu beneran ninggalin aku? Aku menggigit bibir. Semuanya sudah terjadi. Jadi cinta kita cuma main-main. Aku juga nggak pernah minta semua ini. Jawabku gemetar. Ia tertawa pahit. Semoga kamu bahagia. Jadi istri orang kaya. Mobil Davi menunggu di depan rumah. Saat aku melangkah pergi, rasanya seperti meninggalkan seluruh hidup lamaku di halaman itu. Perjalanan ke kota hening. Bu Indah duduk di depan, tanpa menoleh sedikit pun padaku. Dari kaca spion, aku beberapa kali memergoki tatapan tak sukanya. Sesampainya di rumah besar itu, kenyataan baru menamparku. Bu Indah menunjuk sebuah kamar kecil di belakang. Kamu tidur di situ saja, jangan macam-macam di rumah saya. Aku terdiam. Davi terlihat ingin membela, tapi ibunya lebih cepat. Mas Davi, ingat posisi dia di sini. Malam pertama sebagai istri, aku justru merasa seperti tamu tak diundang. Beberapa hari berikutnya, aku diperlakukan seperti pembantu, menyapu, mencuci, menyiapkan makan, sementara di depan teman-temannya, Bu Indah mengenalkanku sebagai gadis desa yang dibawanya untuk membantu. Hatiku sakit, tapi tak punya tempat mengadu. Suatu malam, Davi menghampiriku di dapur. Tania, maafkan ibu saya. Aku tersenyum tipis. Aku sudah biasa, Mas. Ia terdiam lama, lalu berkata pelan. Saya ingin jujur dari awal. Saya mungkin bisa memberi kamu semua rumah, uang, kehidupan layak, tapi soal cinta, saya belum bisa. Kalimat itu menancap lebih tajam dari pisau. Namun, anehnya, aku justru mengangguk. Aku mengerti, padahal sebenarnya, tidak, sama sekali. Di sudut hati, aku mulai mengagumi lelaki ini. Kebaikannya, kesopanannya, caranya bicara padaku, seolah aku tetap manusia berharga. Bukan sekadar beban, tapi aku juga sadar, pernikahan kami lahir bukan dari perasaan, melainkan dari janji orang-orang yang kini sudah tiada. Dan di malam-malam panjang itu, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah takdir memang sekejam ini? Atau justru sedang menyiapkan jalan yang belum ku mengerti? Aku, Tania gadis yang baru kehilangan segalanya, kini memiliki suami yang memberiku harta, perhatian, bahkan perlindungan. Namun satu hal yang paling kuinginkan, justru tak pernah ia janjikan. Cinta, itulah awal hidup baruku. Awal dari perjalanan yang belum ku tahu akan membawaku pada kebahagiaan. Atau luka, yang lebih dalam lagi. Pagi pertamaku di rumah itu terasa asing. Seasing suara sendok yang beradu dengan piring porselen mahal. Dari kamar kecil di belakang yang diberikan Bu Indah, aku bisa mendengar langkah-langkah pelayan, aroma kopi, dan suara televisi di ruang tengah. Semuanya begitu berbeda dengan rumah bambu di desa, tempat biasanya aku terbangun oleh kokok ayam dan suara ibu menimba air. Aku berdiri di depan cermin retak yang menempel di dinding kamar. Wajahku pucat, mata masih sembab. Statusku sudah berubahku. Seorang istri
Tetapi perasaanku masih seperti anak yatim yang tersesat di halaman rumah orang lain. Ketika aku keluar menuju dapur, Bu Indah sudah duduk di meja makan, dengan gaun rumah yang rapi. Rambutnya disanggul sempurna, meski hari masih sangat pagi. "Kamu bangun juga akhirnya," katanya, tanpa menoleh. "Di rumah ini, tidak ada orang yang bangun kesiangan." Aku menunduk. "Maaf, Bu, buatkan kopi untuk Mas Davi. Jangan terlalu manis, dia tidak suka." Aku mengangguk dan bergerak canggung di dapur besar itu. Semua peralatan terasa terlalu mewah untuk tanganku. Saat sedang menuang air panas, seorang perempuan datang dengan langkah anggun. Wajahnya cantik, riasannya halus, parfum mahalnya langsung memenuhi ruangan. "Pagi, Tante," sapanya manja pada Bu Indah. "Mila, kamu datang pagi sekali," jawab Bu Indah, dengan nada yang tiba-tiba lembut, nada yang tak pernah kudengar ditujukan padaku. Mila menoleh ke arahku dari ujung kaki sampai kepala. "Ini yang namanya Tania ya, Tante, pembantu baru," sahut Bu Indah enteng. Tanganku bergetar memegang cangkir, dadaku seperti diremas. Tapi, aku memilih diam. Aku memang bukan siapa-siapa di mata beliau. Mila tersenyum tipis. "Oh, saya kira menantu Tante." Bu Indah tertawa kecil. "Menantu? Jangan bercanda." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang kuduga. Aku menaruh kopi di atas nampan dan membawanya ke ruang tengah. Di sana, Davi baru turun dari lantai atas dengan kemeja kerja rapi. "Pagi, Mas," ucapku pelan. "Pagi, Tania." Ia tersenyum singkat, lalu melirik kopi di tanganku. "Terima kasih, terima kasih." Belum sempat aku menjawab, Mila sudah mendekat dan menyentuh lengan Davi dengan akrab. "Vi, nanti kamu jadi antar aku ke butik kan? Mama minta kita pilih kain untuk acara bulan depan." Davi terlihat tidak enak. "Aku lihat jadwal dulu, Mil." Bu Indah ikut menyela. "Harus jadi, Vi. Mila sudah nunggu kamu dari kemarin." Aku berdiri seperti patung di sudut ruangan, menyaksikan bagaimana posisi seorang istri bisa hilang hanya dalam beberapa detik. Tak ada yang menanyaiku. Tak ada yang merasa perlu meminta pendapatku. Setelah mereka pergi, Bu Indah menghampiriku. "Di rumah ini, kamu harus tahu diri. Jangan berharap diperlakukan seperti nyonya besar." "Saya tidak pernah berharap apa-apa, Bu." "Bagus kalau begitu. Sekarang pel lantai ruang tamu. Lalu cuci pakaian Mas Davi." Hari-hariku pun dimulai seperti itu. Menyapu, mengepel, mencuci, memasak, semua aku lakukan tanpa pernah dianggap. Setiap kali ada tamu datang, Bu Indah selalu berkata, "Ini Tania, gadis desa yang saya bawa untuk bantu-bantu." Tak pernah sekalipun ia menyebutku menantu. Kadang aku ingin menangis, tapi air mata seperti sudah lelah keluar. Yang tersisa hanya rasa sesak yang menetap di dada. Satu-satunya hal yang membuatku bertahan adalah sikap Davi. Meski jarang di rumah, ia selalu bicara lembut padaku. Suatu malam, saat aku sedang melipat pakaiannya, ia masuk ke kamar kecilku. "Tania, kamu tidak perlu melakukan semua pekerjaan ini sendirian." "Tidak apa-apa, Mas. Aku sudah terbiasa." Ia terdiam menatapku. "Ibu memang keras, tapi aku tidak ingin kamu merasa seperti orang asing." Aku tersenyum tipis. "Sejak pertama datang, aku memang orang asing di sini." Kata-kataku membuatnya terdiam lama. Ia lalu duduk di kursi kecil dekat pintu. "Aku ingin kamu jujur. Kamu masih mencintai Jamil?" Pertanyaan itu membuat jariku berhenti bergerak. Nama itu seperti datang dari masa lalu yang mulai pudar. "Aku tidak tahu, Mas. Kamu boleh kembali padanya kalau itu membuatmu bahagia." Suaranya tenang, terlalu tenang untuk seorang suami. Aku menatapnya tak percaya. "Mas mengizinkan aku bersama lelaki lain. Aku tidak ingin mengikatmu dengan pernikahan yang tidak kamu inginkan." "Aku tahu, kamu terpaksa." Hatiku terasa perih. Justru karena kebaikannya itulah, aku semakin terluka. "Mas terlalu baik," bisikku. Ia tersenyum hambar. "Justru aku merasa jahat. Aku memberimu status, tapi tidak bisa memberimu cinta." Malam itu aku sulit tidur. Kata-katanya berputar di kepalaku. Bagaimana mungkin seseorang sebaik dia merasa tak mampu mencintaiku? Atau memang aku yang terlalu tidak pantas? Beberapa hari kemudian, Mila semakin sering datang. Ia keluar masuk rumah, seolah nyonya sebenarnya. Suatu siang, aku melihatnya merapikan dasi Davi di depan cermin. "Vi, kamu itu selalu berantakan kalau tidak ada aku," katanya manja. Davi hanya tersenyum canggung. Aku berdiri di dapur, pura-pura sibuk mengiris sayur. Padahal telingaku menangkap setiap kata. Bu Indah memanggilku. "Tania, buatkan jus untuk Mila. Jangan pelit gula. Dia suka manis."
Aku mengantar jus itu ke ruang tengah. Mila menerimanya tanpa menatapku. Terima kasih. Siapa namamu tadi? Tania. Jawabku lirih. Oh iya. Ia tertawa kecil pada Davi. Aku sering lupa, Vi. Terlalu banyak orang baru di rumah ini. Aku merasa kecil. Sekecil butiran debu. Malamnya, Davi kembali mengetuk pintu kamarku. Tania, maaf soal sikap Mila. Tidak apa-apa, Mas. Aku tahu posisiku. Ia menghela napas. Posisimu itu istriku. Kalimat itu membuat jantungku berdegup lebih cepat. Meski aku tahu maknanya mungkin tak sedalam yang kuharapkan. Mas tidak perlu membelaku di depan mereka. Tapi, aku ingin. Aku menunduk menyembunyikan wajah yang memanas. Perasaanku padanya tumbuh diam-diam. Seperti tanaman liar yang tak diundang. Suatu sore, telepon rumah berdering. Saat ku angkat, suara di seberang membuatku membeku. Tan, ini aku, Jamil. Tanganku gemetar. Jam, dari mana kamu dapat nomor ini? Aku berusaha mencarinya. Aku cuma mau tanya satu hal. Kamu bahagia di sana? Aku menatap ruang tamu mewah itu, lantai mengkilap. Sofa mahal, tapi tanpa kehangatan. Aku baik-baik saja. Kamu bohong. Aku tahu kamu terpaksa. Pulanglah, Tan. Aku masih menunggumu. Sebelum sempat menjawab, gagang telepon direbut seseorang. Bu Indah berdiri di belakangku dengan wajah murka. Berani sekali. Kamu masih berhubungan dengan lelaki itu, Bu. Dia hanya diam. Dasar perempuan tidak tahu diri. Teriakan itu terdengar sampai ke halaman. Davi yang baru pulang langsung masuk. Ada apa? Bu, istrimu ini masih main belakang dengan mantan pacarnya. Aku menatap Davi dengan panik. Mas, tidak seperti itu. Davi menatapku lama, lalu berkata pelan. Tania, kita bicara berdua. Di kamar, ia duduk di tepi ranjang. Sementara aku berdiri memeluk diriku sendiri. Kamu ingin kembali padanya? Tanyanya. Aku tidak tahu, Mas. Aku pernah bilang. Kamu bebas memilih. Aku menggeleng cepat. Tapi, kenapa hatiku justru tidak ingin pergi? Ia terkejut mendengar jawabanku. Aku sendiri tak menyangka keberanian itu keluar. Aku mungkin bodoh, lanjutku. Tapi semakin Mas bersikap baik, semakin aku tidak ingin kemana-mana. Ruangan itu mendadak hening. Davi memalingkan wajah. Jangan mencintaiku, Tania. Kenapa? Karena aku belum bisa membalasnya. Air mataku jatuh, tanpa bisa ku tahan. Tidak apa-apa, aku tidak minta dibalas. Sejak malam itu aku mengerti. Istana ini memang megah, tapi tanpa hati. Namun justru di dalam kehampaan itulah, perasaanku pada Davi tumbuh makin dalam. Setiap kata lembutnya, setiap perhatian kecilnya, menjadi alasan aku bertahan. Meski dihina, aku mulai berdandan diam-dayung. Merapikan rambut, ketika menyambutnya pulang. Memasak makanan kesukaannya, bukan karena kewajiban, tapi karena aku ingin. Suatu malam ia memandangku cukup lama, saat aku menghidangkan makan. Kamu berubah, Tania. Berubah bagaimana, Mas? Lebih bercahaya. Pujian sederhana itu membuat pipiku hangat. Untuk pertama kalinya, aku merasa dilihat. Bukan sekadar dianggap ada, namun kebahagiaan kecilku selalu punya bayang-bayang. Mila dan Bu Indah yang tak pernah berhenti menyingkirkanku. Aku sadar, cintaku mungkin tumbuh sendirian, tapi di antara penghinaan dan luka, aku memilih tetap tinggal karena lelaki yang tak bisa memberiku cinta itu justru menjadi satu-satunya tempat hatiku ingin pulang. Dan di istana tanpa hati ini, aku mulai mengerti satu hal. Mencintai Davi adalah pilihanku, meski mungkin pada akhirnya hanya akan membuatku semakin terluka. Sejak malam, ketika Pak Jatmoko memanggil kami ke ruang kerjanya, hidupku seperti bergerak pelan menuju jurang tanpa kusadari. Beliau duduk di kursi kayu tua, wajahnya terlihat lelah, namun tatapannya hangat seperti biasanya. Davi, Tania, katanya pelan. Bapak ingin kalian hidup mandiri, jauh dari rumah ini, untuk sementara. Aku menoleh pada Davi. Suamiku tampak terkejut. Maksud Bapak, kami pindah? Tanya Davi. Iya, bukan untuk memisahkan, justru untuk menyelamatkan rumah tangga kalian. Racun kebencian di sini terlalu kuat, jawab beliau, sambil melirik ke arah pintu. Seolah takut Bu Indah mendengar. Hatiku bergetar. Untuk pertama kalinya, ada harapan kecil tumbuh mungkin. Di tempat lain, aku bisa menjadi istri sungguhan, bukan bayangan yang terus disingkirkan. Beberapa hari kemudian, kami benar-benar pindah ke sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggir kota. Tidak semewah rumah keluarga Davi, tapi hangat. Aku masih ingat hari pertama menata dapur kecil itu.
menaruh piring sendiri, menyapu lantai yang hanya milik kami berdua. Di sini tidak ada ibu, tidak ada Mila, kata Davi sambil tersenyum tipis. Semoga kamu lebih tenang. Aku mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih mas. Di rumah itu, aku mulai berani bermimpi. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan untuknya. Menunggu ia pulang kerja, dan untuk sesaat aku merasa benar-benar menjadi istri. Namun kebahagiaan itu, rupanya terlalu rapuh. Aku tidak tahu sejak kapan, Bu Indah dan Mila mulai mencari tahu tempat tinggal kami. Yang ku tahu, suatu sore, ketika aku sedang membeli sayur di pasar, sebuah suara dari masa lalu memanggil namaku. Tanya, aku membeku. Di ujung lorong pasar kulihat Jamil berdiri dengan jaket lusuh. Wajahnya lebih kurus dari terakhir kali. Jam, kamu ngapain di sini? Aku kerja di kota sekarang. Di perusahaan suamimu? Jawabnya getir. Takdir lucu. Ya, aku ingin pergi. Tapi ia menahan langkahku. Tan, aku cuma mau bicara sebentar. Tolong, kami duduk di warung kecil dekat pasar. Bau gorengan bercampur asap kendaraan. Tapi yang paling sesak, justru dadaku sendiri. Kamu kelihatan kurus? Katanya pelan. Aku baik-baik saja. Kamu tidak bahagia. Aku bisa lihat dari matamu. Aku terdiam. Jamil melanjutkan dengan suara bergetar. Aku masih mencintaimu, Tan. Pulanglah padaku. Pernikahan itu bukan keinginanmu. Bayangan wajah Davi melintas di kepalaku. Aku sudah menikah, Jam. Aku istri orang. Tapi dia tidak mencintaimu. Kalimat itu menghantam tepat di lukaku yang paling dalam. Aku berdiri. Cukup. Tolong, jangan temui aku lagi. Aku tidak tahu bahwa dari kejauhan, sepasang mata sedang mengawasi mata Bu Lela, Ibu Mila, yang kebetulan melihat pertemuan itu. Beberapa hari setelahnya, sikap Davi mulai berubah. Ia lebih banyak diam, sering pulang larut, dan menatapku seperti ingin bertanya sesuatu, tapi ditahannya. Suatu malam, ia akhirnya bicara. Kamu bertemu Jamil di pasar? Aku terkejut. Mas tahu dari mana, Ibu? Yang bilang, ada yang melihat kalian. Itu tidak seperti yang Mas pikir. Dia hanya ingin bicara. Davi mengusap wajahnya. Aku pernah bilang, kamu bebas memilih dia. Aku tidak berhak cemburu. Justru kata-kata itulah yang menyakitiku. Aku tidak ingin memilih siapapun selain Mas. Jawabku lirih. Ia menatapku lama, tapi tidak berkata apa-apa. Aku tidak tahu bahwa saat itu, Bu Indah dan Bu Lela sedang menyusun rencana. Mereka sengaja menghubungi Jamil, memanas-manasi perasaannya, dan mengatur pertemuan Sioliola. Aku yang mengundang. Hari itu menjadi awal kehancuranku. Jamil tiba-tiba datang ke rumah kontrakan ketika aku sedang sendirian. Ia berdiri di teras dengan wajah penuh harap. Tan, aku cuma ingin memastikan kamu baik. Jam, kamu tidak boleh ke sini. Ini rumahku dengan suamiku. Belum sempat ia pergi, sebuah mobil berhenti di depan pagar. Dari dalamnya, turun Bu Indah dan Mila. Senyum mereka membuat darahku dingin. Oh, jadi begini kelakuan istri soleha itu, kata Bu Indah sinis. Bu, ini salah paham. Mila sudah lebih dulu mengangkat ponselnya, memotret kami dari berbagai sudut. Bukti bagus untuk Mas Davi, ucapnya puas. Aku mengejar mereka sampai ke jalan. Jangan fitnah saya, Bu. Demi Tuhan, tidak ada apa-apa. Tapi mereka pergi begitu saja. Malamnya Davi pulang dengan wajah seperti batu. Ia melempar beberapa foto ke meja foto aku dan Jamil di teras, seolah sedang berpelukan, padahal hanya sudut yang menipu. Apa ini? Tania, tanganku gemetar. Mas, sumpah, ini jebakan. Ia tertawa hambar. Semua orang bilang begitu. Saat ketahuan, hatiku hancur mendengarnya. Untuk pertama kali aku melihat sorot kecewa di matanya. Belum cukup sampai di situ, Bu Indah membawa foto-foto itu pada Pak Jatmoko. Aku tidak tahu bagaimana ceritanya dipelintir, tapi sore itu, kami dipanggil ke rumah besar. Pak Jatmoko memandangku dengan wajah pucat. Tania, apa benar kamu mengkhianati Davi? Aku berlutut di depan beliau. Tidak, Pak. Demi makam ayah ibu saya tidak pernah berbuat seperti itu. Bu Indah menyela. Buktinya sudah jelas, Mas. Jangan dibela lagi perempuan ini. Beliau tampak begitu terpukul. Napasnya memburu. Tangannya mencengkeram dada. Pah? Pah? Teriakku, panik. Tubuhnya tiba-tiba limbung. Semua orang berteriak. Davi memapah ayahnya yang sudah tak sadarkan diri. Ambulans datang. Sirena memecah malam. Dan aku berdiri seperti orang kehilangan jiwa. Di rumah sakit, aku menunggu di sudut lorong dengan tubuh gemetar. Bu Indah menatapku penuh kebencian. Kalau terjadi apa-apa pada suami saya,
Kamu yang bertanggung jawab, aku hanya bisa menangis. 2 hari kemudian, dunia benar-benar runtuh. Pak Jatmoko menghembuskan napas terakhirnya. Di depan ruang ICU, jerit Bu Indah menggema. Sementara Mila memeluknya, sambil menatapku dengan mata menang. Kamu pembunuh! Teriak Bu Indah padaku. Karena kelakuanmu, suami saya mati. Bu, tolong! Tolong! Saya tidak pernah. Diam. Jangan sentuh saya. Davi berdiri di antara kami, dengan wajah hancur. Aku berharap ia membelaku, meski hanya satu kata. Tapi yang keluar dari bibirnya, justru kalimat yang merobek seluruh harapanku. Tania, sebaiknya kamu pergi dulu. Aku menatapnya tak percaya. Mas juga percaya, aku penyebab semua ini? Ia memejamkan mata. Aku butuh waktu, itu adalah vonis bagiku. Setelah pemakaman, Bu Indah datang ke rumah kontrakan, dan melempar koper kecil ke hadapanku. Keluar dari hidup anak saya. Jangan pernah kembali. Aku mencari wajah Davi di belakangnya. Ia berdiri kaku. Tak berani menatapku. Mas, tolong dengarkan aku. Sekali saja, ia mendekat pelan. Tania, untuk sementara, kita pura-pura berpisah. Ibu sedang hancur. Kamu menyuruhku pergi. Aku akan menjemputmu lagi. Percayalah, tapi nadanya tak lagi seperti dulu. Aku melangkah keluar membawa koper, meninggalkan rumah yang sempat kuanggap surga kecil. Di jalan, aku menoleh sekali lagi, berharap Davi mengejarku, seperti dalam cerita-cerita. Namun pintu itu tertutup perlahan. Malam itu, aku berjalan tanpa tujuan, membawa sisa-sisa harga diri yang sudah remuk. Di kepalaku hanya ada satu kalimat. Aku dituduh membunuh orang yang justru paling melindungiku. Cintaku pada Davi, yang tumbuh dengan susah payah, runtuh oleh fitnah. Dan yang paling menyakitkan, lelaki yang kucintai memilih diam ketika dunia melemparku ke jurang. Aku, Tania, perempuan yang pernah bermimpi punya rumah, kini kembali menjadi sebatang kara. Lebih hancur daripada hari ketika kedua orang tuaku dimakamkan. Aku pikir, setelah terusir dari hidup Davi, tak ada lagi kejutan yang bisa mengguncang hatiku. Aku kembali ke desa, seperti orang kalah perang membawa koper kecil, luka besar, dan nama yang sudah tercemar. Tetangga menyambutku dengan tatapan ibah, sebagian dengan bisik-bisik yang menusuk telinga. Aku memilih menunduk, bekerja di sawah peninggalan ayah, berusaha menata hidup yang hancur pelan-pelan. Di desa, hari-hariku diisi lumpur dan matahari. Tanganku kembali kasar. Tapi justru disitulah aku menemukan sedikit ketenangan. Aku belajar berdamai, bahwa cintaku pada Davi mungkin memang ditakdirkan hanya menjadi kenangan. Sampai suatu sore, kabar itu datang seperti petir. Perusahaan Davi bangkrut. Pak RT yang baru pulang dari kota bercerita di warung, tanpa tahu bahwa namaku pernah terikat pada lelaki itu. Katanya, ada pegawai kepercayaan yang berkhianat, namanya Jamil. Data perusahaan dijual ke pesaing, ucap beliau. Gelas teh di tanganku hampir terlepas. Nama itu kembali muncul, seperti bayangan hitam. Aku pulang dengan langkah gontai. Di depan foto ayah dan ibu, aku bertanya dalam hati, apakah ini balasan dari semua fitnah yang menimpaku? Beberapa minggu kemudian, jawaban itu datang sendiri. Pagi itu aku sedang menjemur padi, ketika sebuah mobil tua berhenti di depan rumah. Dari dalamnya, turun 2 orang yang tak pernah kubayangkan akan menginjak halaman ini lagi. Davi dan Bu Indah. Tubuhku membeku. Wajah mereka jauh berbeda, lebih kurus, lebih lelah, seolah dunia telah menggerus semua kesombongan. Tonya, suara Davi serak, memanggil namaku. Aku berdiri tanpa tahu harus bagaimana. Bu Indah melangkah pelan. Tak lagi angkuh seperti dulu. Kami tidak punya tempat lain, katanya lirih. Aku mempersilahkan mereka masuk, bukan karena kewajiban, tapi karena hatiku tak pernah benar-benar bisa menutup pintu untuk Davi. Di ruang tamu yang sederhana, keheningan terasa berat. Akhirnya, Davi bicara. Perusahaanku habis. Jamil mengkhianatiku. Semua orang meninggalkan kami. Aku hanya mendengarkan. Dalam dadaku bercampur antara iba dan sisa luka lama. Mila? Tanyaku pelan. Bu Indah tersenyum pahit. Dia pergi begitu tahu kami tidak punya apa-apa. Begitu juga ibunya. Kalimat itu seperti membuka topeng masa lalu. Orang yang dulu begitu diagungkan, kini bahkan tak sudi menoleh. Aku tahu, aku tidak pantas datang ke sini, lanjut Davi. Setelah semua yang terjadi padamu, aku menatapnya. Lelaki yang dulu begitu rapi, kini memakai kemeja kusut. Namun di mataku, ia tetap Davi yang sama, orang yang pernah membuatku jatuh cinta tanpa syarat.
Kalian boleh tinggal di sini, ucapku akhirnya. Bu Indah terkejut. Kamu tidak membenci kami? Aku menggeleng. Capek kalau harus benci terus, Bu. Sejak hari itu, hidupku berubah lagi. Rumah kecilku yang sepi kini terisi 2 orang yang pernah membuangku. Aku memasak lebih banyak, bekerja lebih keras di sawah, menjual nasi pecel keliling kampung, demi memenuhi kebutuhan kami. Davi sering menatapku dengan wajah bersalah. Kamu tidak seharusnya menanggung kami, Tania. Aku melakukannya, bukan karena Mas, tapi karena kemanusiaan, jawabku. Meski jauh di dalam hati, ada alasan lain yang tak pernah hilang. Bu Indah awalnya banyak diam. Beliau sering duduk di teras memandangi aku, menumbuk padi, atau memeras kelapa. Suatu siang, saat aku pulang dengan keringat bercucuran, beliau menyodorkan segelas air. Minumlah. Dulu, aku tertegun. Dulu jangankan air, senyum pun tak pernah ia berikan. Terima kasih, Bu. Beliau menatapku lama. Matanya berkaca. Kenapa kamu sebaik ini padaku, setelah semua yang kulakukan? Aku tersenyum pelan, karena ibu tetap ibunya Mas Davi. Sejak saat itu, sikapnya perlahan berubah. Ia mulai membantuku di dapur, meski masih kaku. Kadang ia memijat tanganku yang pegal setelah dari sawah. Aku menyesal, Tania, ucapnya suatu malam. Aku buta oleh gengsi. Aku hanya diam, membiarkan waktu menyembuhkan segalanya. Davi sendiri berusaha mencari pekerjaan di kota, tapi tak ada yang mau menerimanya. Nama baiknya terlanjur hancur. Suatu malam ia berkata padaku, aku ingin merantau lagi, mencoba memulai dari nol. Dengan apa, Mas? Iya, terdiam. Kami sama-sama tahu, tak ada lagi harta tersisa. Saat itulah aku membuat keputusan terbesar dalam hidupku. Keesokan harinya, aku menemui Pak Kades dan menjual sawah warisan ayah. Ketika uang itu kutaruh di depan Davi, ia menatapku seperti melihat keajaiban. Ini untuk modal, Mas, kataku. Tania, ini peninggalan orang tuamu. Aku tidak bisa menerimanya. Ayah ibu pasti setuju kalau ini untuk masa depan. Bu Indah menangis di sudut ruangan. Aku bahkan tidak pantas menyentuh uang itu. Aku menggenggam tangan Davi. Bangkitlah lagi, Mas. Kali ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk hidupmu sendiri. Ia memeluk wajahnya. Bahunya bergetar. Untuk pertama kali, aku melihat Davi menangis. Aku terlalu jahat padamu. Aku tersenyum menahan air mata. Sudah, jangan bicara masa lalu. Beberapa minggu kemudian Davi berangkat ke kota, membawa modal itu. Ia punya rencana membuka restoran kecil dari resep-resep masak yang sering kubuat. Hari perpisahan itu sederhana. Aku membekalinya nasi pecel seperti biasa. Tunggu aku, Tania, katanya sebelum naik bus. Aku hanya mengangguk, tak berani menerjemahkan kalimat itu sebagai janji cinta. Setelah ia pergi, aku dan Bu Indah hidup berdua. Hubungan kami perlahan menjadi seperti ibu dan anak. Beliau sering bercerita tentang masa muda, tentang betapa kerasnya hidup membentuk wataknya. Aku takut kehilangan Davi, makanya aku begitu membencimu dulu. Akunya suatu malam. Aku mengerti, Bu. Seharusnya sejak awal aku melihat hatimu, bukan asal-usulmu. Kata-kata itu menjadi obat yang lama tak kuterima. Hari-hariku kembali dipenuhi kerja keras. Aku berjualan nasi, mengurus kebun kecil yang tersisa. Sementara dalam hati, aku selalu menyebut nama Davi dalam doa. Cintaku diuji bukan lagi oleh kata-kata manis, tapi oleh peluh, luka, dan keikhlasan. Aku belajar bahwa mencintai bukan soal memiliki, melainkan berani berkorban, bahkan ketika tak ada jaminan akan dibalas. Suatu senja Bu Indah memelukku tiba-tiba. Tania, kalau nanti Davi berhasil dan menjemputmu, maukah kamu menerimanya lagi? Pertanyaan itu membuat mataku panas. Aku tidak pernah benar-benar meninggalkannya, Bu. Beliau tersenyum sambil mengusap rambutku. Anakku, bodoh sekali kalau sampai menonjolkan perempuan sepertimu. Di luar, matahari tenggelam di balik sawah yang kini bukan lagi milikku. Namun anehnya, aku tidak merasa kehilangan. Untuk pertama kali aku percaya, mungkin roda hidup memang sedang berputar membawa kami menuju babak yang baru. Dan di dalam hatiku, cinta itu masih ada. Lebih matang, lebih tenang, siap diuji bukan oleh janji, melainkan oleh kenyataan. Angin sore di desa selalu membawa bau yang sama, padi matang, asap kayu, dan kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Aku duduk di teras rumah, sambil melipat daun pisang, untuk membungkus nasi pecel esok pagi. Sudah hampir setahun sejak Davi berangkat ke kota, membawa uang hasil penjualan sawahku. Sejak hari itu, hidupku berjalan pelan, tenang,
nyaris tanpa kejutan. Hanya sesekali kabar tentangnya, sampai melalui telepon warung, atau cerita kenalan. Restoran kecil yang ia rintis, katanya mulai ramai. Nama Pawon Davi sering disebut orang-orang yang pulang dari kota. Setiap mendengar itu, dadaku selalu berdesir antara bangga dan rindu yang tak berani kuakui. Bu Indah keluar dari dalam, membawa 2 gelas teh. Kamu melamun lagi, katanya sambil duduk di sebelahku. Aku tersenyum. Tidak, Bu. Cuma capek. Beliau menatapku dengan cara yang kini jauh berbeda. Dari dulu tidak lagi tajam, melainkan hangat, seperti tatapan seorang ibu sungguhan. Kamu masih menunggu Davi? Pertanyaan itu membuat jariku berhenti bergerak. Aku tidak berani menyebutnya menunggu. Aku hanya menjalani hidupku saja. Bu Indah menghela napas. Anakku itu bodoh. Kalau tidak pulang menjemputmu. Belum sempat aku menjawab, suara klakson terdengar di depan rumah. Sebuah mobil berhenti. Pintunya terbuka, dan jantungku seolah ikut terbuka bersamanya. Davi turun dengan kemeja rapi, wajah lebih segar, senyum yang dulu pernah membuatku jatuh cinta diam-diam. Tanya, namaku diucapkannya seperti doa yang pulang. Aku berdiri kaku. Bu Indah lebih dulu memeluk anaknya, sambil menangis. Kamu pulang, Vi? Iya, Bu. Aku pulang, untuk menjemput kalian. Tatapannya kemudian beralih padaku. Lebih lama. Lebih dalam. Aku juga pulang untuk menjemputmu, Tania. Malam itu, kami duduk bertiga di ruang tamu. Davi bercerita tentang perjuangannya membangun restoran, tentang jatuh bangun, tentang bagaimana setiap langkahnya selalu teringat padaku. Aku baru sadar, katanya pelan. Yang kucari selama ini bukan kesuksesan, tapi seseorang yang mau berdiri di sampingku saat aku tidak punya apa-apa. Dan orang itu, kamu. Aku menunduk, menyembunyikan mataku yang panas. Tania, maukah kamu kembali menjadi istriku? Bukan karena janji orang tua, bukan karena iba, tapi karena aku mencintaimu. Kata itu akhirnya keluar kata yang bertahan-tahan, hanya hidup dalam mimpiku. Aku belum sempat menjawab, ketika keesokan paginya, seseorang lain datang membawa badai. Jamil. Ia muncul di halaman dengan kemeja mahal, dan mobil mengkilap, seolah ingin menunjukkan bahwa hidupnya jauh lebih berhasil. Tan, aku datang melamarmu, katanya tanpa basa-basi. Aku tertegun. Dunia seperti mengulang adegan lama. Jam. Semuanya sudah terlambat. Belum. Aku sudah punya segalanya sekarang. Aku bisa membahagiakanmu lebih dari dia. Davi berdiri di belakangku. Untuk pertama kali dua lelaki itu saling berhadapan tanpa amarah. Hanya ketegangan sunyi. Tania yang berhak memilih, ucap Davi tenang. Jamil mendekat padaku. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Kata-katanya dulu mungkin akan mengguncangku. Tapi hari itu, hatiku justru tenang aneh. Dan pasti, aku berterima kasih atas perasaanmu, Jam. Tapi rumahku bukan lagi di masa lalu. Wajahnya memucat. Karena dia, aku mengangguk pelan. Belum selesai percakapan itu, dua mobil polisi berhenti di depan rumah. Semua terjadi begitu cepat. Petugas turun, menyebut nama Jamil, menunjukkan surat penangkapan atas kasus penipuan dan penggelapan dana beberapa perusahaan. Aku terpaku melihat lelaki yang pernah kucintai digiring pergi. Semuanya sudah terbongkar, kata salah satu polisi, termasuk kasus yang menjatuhkan perusahaan Pak Davi dulu. Keadilan datang dengan caranya sendiri tanpa ku minta, tanpa ku teriakan. Hari itu juga, kabar tentang Mila dan Bu Lela sampai ke telingaku. Mereka kehilangan harta karena terseret kasus Jamil. Rumah mewah disita, dan orang-orang yang dulu memuja kini menjauh. Aku tidak merasa menang, hanya lega bahwa kebenaran akhirnya menemukan jalannya. Malamnya, Davi duduk di sampingku di teras seperti dulu. Aku hampir kehilanganmu untuk selamanya, katanya lirih. Aku juga hampir berhenti berharap, Mas. Ia menggenggam tanganku. Izinkan aku memulai dari awal. Kali ini, sebagai lelaki yang mencintaimu, bukan anak yang tunduk pada ketakutan ibunya. Bu Indah keluar dan ikut duduk bersama kami. Beliau menatapku dengan mata berkaca. Tania, kalau kamu masih mau menerima anakku, restuku tidak lagi setengah hati. Kamu menantuku yang sejati. Aku tak mampu menahan air mata. Semua luka seolah luruh dalam satu kalimat itu. Beberapa minggu kemudian, kami kembali ke kota. Restoran Davi semakin berkembang, tapi ia tidak lagi menjadi lelaki yang dingin seperti dulu. Setiap pagi, ia membantuku memasak. Setiap malam, kami berbagi cerita sederhana tentang pelanggan cerewet, tentang resep baru, tentang mimpi yang akhirnya kami bangun bersama. Suatu malam di dapur restoran, saat aroma bawang goreng memenuhi udara, Davi memelukku dari belakang. Aku mencintaimu, Tania.
Bukan karena kamu sabar, bukan karena kamu berkorban, tapi karena kamu adalah kamu. Aku tersenyum dalam pelukannya. Untuk pertama kali, aku merasa kata cinta tidak lagi menakutkan. Perjalanan kami tidak ajaib, menghapus masa lalu, tetapi mengajarkanku bahwa luka bisa menjadi jembatan menuju kedewasaan. Aku bukan lagi gadis desa yang ketakutan. Dan Davi bukan lagi lelaki yang bersembunyi di balik kewajiban. Kami dua orang yang memilih satu sama lain dengan sadar. Dengan utuh, di hari kepindahan Bu Indah ke rumah kami, beliau menggenggam tanganku erat. Terima kasih sudah mengembalikan anakku, dan juga mengembalikan hatiku. Aku menjawab pelan. Kita saling menemukan, Bu. Malam itu, aku berdiri di depan jendela kamar, memandang lampu kota yang berkelip. Hidup membawaku begitu jauh dari hari, ketika aku duduk menangis, di depan dua peti jenazah. Aku pernah kehilangan segalanya, pernah dihina, pernah dituduh menjadi penyebab kematian. Tapi ternyata, Tuhan tidak pernah benar-benar meninggalkanku. Davi datang membawa 2 cangkir teh. Sedang apa istriku? Aku menoleh dan tersenyum. Sedang mensyukuri hidup, ia menyentuh pipiku lembut. Terima kasih, sudah tidak menyerah padaku. Aku menggeleng. Terima kasih, sudah pulang. Di antara keheningan malam itu, aku akhirnya mengerti. Cinta memang tidak datang dari harta. Bukan pula dari janji yang dipaksakan. Cinta lahir dari ketulusan yang diuji luka. Dari kesediaan bertahan, ketika segalanya runtuh. Dan kini, cinta itu telah pulang ke tempat yang seharusnya sejak awal. Di antara aku dan Davi, dua hati yang akhirnya belajar saling memilih.